sini akan menjelaskan tentang latar belakang usaha yang akan kelompok kami produksi, di mana kelompok kami mengambil bahan dasarnya yaitu adalah pegagan. Pegagan sendiri merupakan tanaman liar yang punya banyak khasiat, salah satunya adalah sebagai dapat meningkatkan daya ingat, konsentrasi, dan kecerdasan. Pemanfaatan pegagan pada awalnya dikonsumsi dan diproduksi menjadi jamu tradisional. Namun, sayangnya, perkembangan budaya yang bergeser popularitas jamu sehingga pemanfaatan pegagan itu sendiri melalui produksi jamu tidak lagi diminati oleh masyarakat. Pemanfaatan pegagan saat ini yang mulai berkembang adalah melalui keripik pegagan. Produk pegagan yang beredar di pasaran dengan diolah menjadi keripik yang umumnya berasa gurih dan asin saja, lalu dikemas dengan plastik dan dipasarkan seperti halnya keripik bayam. Namun, pada proses produksi pengemasannya yang sederhana itu juga membuat masyarakat tidak mengetahui bahwa khasiat dari makanan ini itu banyak. Kemudian, pemasaran produksi keripik pegagan tidak sejalan dengan upaya memberikan kemanfaatan dan khasiat keripik pegagan itu sendiri. Karena perlu dilakukan inovasi produk dengan variasi, kemasan, dan proses pembuatan yang berbeda agar pegagan dapat diminati di semua kalangan, kaya manfaat, dan memperhatikan unsur kepedulian lingkungan. Pegagan banyak rasa atau pabara yang kami produksi adalah produk pegagan yang menjawab tantangan tersebut dengan memiliki variasi 4 rasa, yaitu original, coklat, keju, dan buah naga. Dengan diproduksi dan dipasarkannya pabara, diharapkan masyarakat dapat mengetahui khasiat yang luar biasa yang ada pada pegagan, termasuk dapat meningkatkan daya ingat tersebut. Kemasannya yang ramah lingkungan akan mengurangi faktor kerusakan alam yang disebabkan oleh limbah plastik. Pegagan tergolong tanaman liar yang mudah tumbuh secara liar maupun dibudidayakan, maka proses produksi pabara akan lebih mudah dan dapat menekan biaya bahan dasar. Perkembangan pabara menjadi produk makanan dengan tinggi khasiat dapat sekaligus memperluas lapangan pekerjaan. Keripik pabara adalah keripik yang terbuat dari daun pegagan yang memiliki banyak rasa, variasi rasa yang dihadirkan, dan warna produksi yang menarik diharapkan menarik perhatian dan minat konsumen. Kemasan keripik pabara terbuat dari bahan yang ramah lingkungan, yaitu kertas Greaseproof. Pemasaran produk akan dilaksanakan secara konvensional dan digital. Pemasaran secara konvensional akan dilaksanakan melalui pemasaran produk di lingkungan sekitar kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Cibiru, termasuk beberapa lokasi yang ada di sekitarnya. Pemasaran produk secara digital akan kami laksanakan melalui sosial media dan aplikasi belanja online. Kami telah membuat sebuah akun sosial media untuk memasarkan produk kami dan saran berkomunikasi dengan konsumen yang hendak membeli keripik pabara. Aplikasi belanja online akan kami gunakan secara maksimal untuk memasarkan pabara melalui sebuah toko online yang kami buat. Pada kegiatan praproduksi, yaitu dengan membuat logo untuk kemasan agar lebih menarik, kemudian menentukan kemasan yang sesuai, serta pemilihan bahan baku untuk memproduksi. Nah, karena kelompok kami membuat produk keripik pabara atau pegagan banyak rasa, maka bahan utama yang digunakannya yaitu daun pegagan. Daun pegagan ini ada 2 jenis, yaitu pegagan air dan pegagan kering. Namun yang kita gunakan untuk produk keripik pabara ini yaitu pegagan kering. Karena setelah melakukan percobaan dalam membuat produk untuk pegagan air tidak berhasil dibuat keripik
karena tepungnya tidak melekat pada daun pegagan serta hasilnya keripik pebara tidak crispy. Untuk pengemasannya menggunakan kemasan Ziplock karena sangat praktis dalam membuka dan menutup kemasan sehingga konsumen bisa menyimpan terlebih dahulu dan sewaktu-waktu akan memakannya kembali, maka bisa dibuka lagi kemasannya tanpa harus takut produk sudah alot, serta melindungi produk agar tetap higienis karena dengan menggunakan kemasan Ziplock ini kedap udara. Nah, selain itu, pada bagian depan kemasan terdapat sebuah jendela yang berwarna bening sehingga produk dapat terlihat dari luar dan menambah daya tarik untuk konsumen. Saya Fauzia Masula Sofa, saya akan menjelaskan mengenai tahap praproduksi keripik pabara pegagan banyak rasa. Dalam tahap praproduksi terdapat beberapa langkah yang kami laksanakan. Pertama, tahap perencanaan. Nah, dalam tahap perencanaan kami merencanakan terlebih dahulu jenis bahan baku seperti apa yang akan kami gunakan. Bahan baku yang kami gunakan adalah pegagan jenis kering. Karena pegagan jenis kering ini memiliki beberapa keunggulan, diantaranya aromanya yang lebih sedap, lalu dia dapat melekat pada tepung, selanjutnya rasanya bisa lebih crispy dan tahan lama. Nah, terdapat beberapa jenis pegagan yang lain, yaitu pegagan air. Nah, kalau pegagan air ini memiliki diameter yang lebih lebar daripada pegagan kering. Akan tetapi, pegagan air ini tidak dapat tahan lama ketika dia dijadikan sebagai keripik. Dan pegagan air ini juga tidak bisa melekat pada tepung dengan baik, sehingga kami tidak memilihnya walaupun diameternya sangat lebar. Dalam tahap perencanaan juga kami merencanakan terlebih dahulu jenis bahan-bahan untuk bumbu yang akan kami gunakan. Kami memutuskan untuk memilih bahan rempah-rempah yang sangat khas Indonesia sehingga nanti bisa menyebabkan rasanya itu begitu khas Indonesia. Ini adalah bahan-bahan yang kami gunakan. Di antaranya adalah ada kemiri, ada bawang merah, ada bawang putih, ketumbar, dan lain sebagainya. Adapun dalam tahap persiapan, kami mempersiapkan terlebih dahulu di mana kami akan membeli bahan-bahan tersebut. Untuk bahan-bahan seperti kemiri, minyak goreng, tepung, lalu bumbu-bumbu yang lain, kami memutuskan untuk membelinya di pasar tradisional. Karena kami ingin memastikan kualitasnya masih bagus, masih segar, dan harganya terjangkau sehingga bisa menekan biaya produksi kami. Adapun untuk bahan kemasan, kami menggunakan bahan seperti ini. Nah, ini adalah contoh kemasan yang telah kami persiapkan. Kami mendapatkannya dari membeli di all shop karena harganya relatif terjangkau, hanya 28.000 saja untuk 20 bungkus. Lalu kami menambahkannya stiker yang telah kami desain sedemikian rupa sehingga dapat menarik perhatian konsumen yang ingin membelinya. Di sini juga terdapat keterangan yang dapat menunjukkan apakah rasanya itu original, keju, coklat, atau buah naga. Dan nanti tinggal kami centang salah satu dari keempat jenis rasa tersebut. Ini adalah contoh kemasan yang telah contoh produk pabara yang telah kami masukkan dalam kemasan. Terdapat Ziplock, di mana Ziplock tersebut dapat digunakan untuk mencegah daripada melempem atau tidak renyah lagi keripik pabara tersebut. Jadi ketika konsumen ingin mengkonsumsinya tapi baru setengah saja, nanti bisa ditutup kembali, disimpan dengan Ziplock, dan tidak akan menyebabkan keripik pabara ini menjadi kehilangan rasa crispy-nya. Selanjutnya akan disampaikan melalui proses produksi. Dalam tahap produksi, kami mempersiapkan terlebih dahulu bahan yang kami gunakan, diantaranya bawang putih, bawang merah, ketumbar, kemiri, tepung tapioka, tepung beras, garam, serta bahan dasarnya, yaitu pegagan.
Pertama-tama, kami mempersiapkan semua bahan sesuai dengan takaran yang diperlukan dan memastikan bahan-bahan telah dicuci sehingga higienis. Lalu kami memanfaatkan alat penumbuk tradisional untuk menghaluskan bahan-bahan agar kualitasnya tetap terjaga. Di antaranya bawang merah, bawang putih, ketumbar, sampai benar-benar halus. Selanjutnya, kami mempersiapkan adonan di antaranya menggunakan tepung tapioka, tepung beras, serta bumbu yang telah terlebih dahulu kami haluskan. Selanjutnya kami menambahkan air mineral secukupnya. Kami bisa menambahkan juga dengan santan dari kelapa murni agar rasanya lebih gurih. Ketika teksturnya sudah seperti ini, maka adonan pegagan sudah siap untuk ditambahkan garam. Dipastikan rasanya sudah lezat dan bisa digunakan untuk menggoreng daun pegagan. Dalam tahap penggorengan, kami memastikan menggunakan alat-alat yang sudah bersih dan minyaknya dalam keadaan yang baru. Kami maksimalkan menggunakan minyak yang baru atau maksimal 2 kali penggorengan. Dalam menggoreng keripik pegagan, harus menggorengnya satu persatu dan kami memasukkan daunnya terlebih dahulu ke dalam adonan yang telah kami persiapkan. Demikianlah beberapa langkah untuk membuat proses produksi keripik pegagan Pak Bara Pegagan Banyak Rasa. Produk keripik pegagan banyak rasa yang telah kami buat ini sudah memiliki akun penjualan di media sosial Instagram. Namun, untuk saat ini kami baru memulai mempromosikan produk kami lewat WhatsApp. Promosi yang telah dilakukan mendapatkan hasil dan produk kami terjual. Pembeli memberikan respon yang positif mengenai produk keripik pegagan banyak rasa yang telah kita buat. Untuk laporan keuangannya, pengeluarannya sebesar Rp73.300, pemasukan sebesar Rp30.000, sisa persediaan sebesar Rp53.630. Jadi untuk pengeluaran bersih sebesar Rp19.670 dan pemasukan bersih sebesar Rp30.000. Pemasukan dikurangi pengeluaran yaitu Rp30.000 dikurangi Rp19.670 adalah sebesar Rp10.330.